Jadi gini, MBI Surabaya ini sebenarnya belum deklarasi, Mas. Oh, belum malah. Belum. Oh. Cuman kita sudah dapat izin dari MBI Jakarta Pusat untuk bisa jalan dulu sebelum deklarasi. Oh. Oke, kita santai saja ya. Monggo silakan. Ini teman-teman bisa dipindahkan buku tamunya. Oke, kita ketemu lagi di rumah komunitas dan senang bisa kembali menghadirkan teman-teman yang nanti juga ini masih dalam kaitannya dengan acaranya teman-teman dari PPNKRI, Trilogi Kebangsaan yang sudah tinggal menghitung hari ya, acaranya Ko Herman dan Indra. Dan hari ini dua komunitas hadir. Yang pertama adalah komunitas motor besar Indonesia, cabang Surabaya ya. Chapter Surabaya, oke. Ketuanya Pak Yosep. Ya. Apa kabar Pak Yosep? Sehat? Sehat, Mas. Ya. Puji Tuhan ya, sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Oke, dan kemudian Pak Yosep didampingi oleh Wakil Ketua MBI Surabaya, Mas Erik Tri Prasetyono. Mas Erik, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Baik. sehat ya. Ya. Makin banyak ngetrip makin sehat ya. Makin sehat. Oke, baik. Dan kemudian juga saya bersama teman-teman dari MOVE Jawa Timur. Ya, apa MOVE ini? Move Surabaya. Move ya. Ya, Move Surabaya. Oh, Move Surabaya ya. Ini yang Mas Faisal. Iya, Pak. Oke, Mas Faisal mungkin lebih dekat ke mikrofon ya. Mungkin Oke. memang agak kurang nyaman duduknya karena mikrofon kita nggak bisa digeser-geser. Apa kabar Mas Faisal? Alhamdulillah. Move itu apa? Modern Vespa. Modern Vespa. Oh, ini bukan yang klasik berarti ya? Matic semua. Matic semua ya. Ini khusus memang ya, khusus yang keluaran-keluaran terbaru ya. Bukan Vespa yang kodok gitu bukan ya? Iya. Dari tahun 2004. Vespa Matic tahun 2004. Vespa Matic 2004 ya. Oh, itu masih ada yang generasi-generasi yang dulu ya? Enggak ya? Udah baru semua ya? 2004 Matic. 2004 Matic ya? Iya. Ya, saya mungkin Awal Matic. karena nggak ngerti ya, tapi ya iyalah. Oke, tapi terima kasih. Dan teman-teman ini nanti akan melakukan konvoi bareng PPNKRI ya di acara Trilogi Kebangsaan. Konvoinya tanggal 17 ya, persis ya kok ya? Tanggal 19. Oh sorry, tanggal 19 ya, tanggal 19 Agustus. Ya, start dari AJBS sampai nanti finishnya di Food Junction. Oke, tapi nggak salah juga kalau kita pengen tahu agenda-agenda kegiatan dari motor besar Indonesia dulu ya, nanti juga ke Mas Faisal dari Move. Pak Yosep, cerita dong kapan terbentuknya dan selama ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan apa saja dari motor besar Indonesia, chapter Surabaya, Surabaya chapter ya? Iya. Jadi gini, MBI Surabaya ini sebenarnya belum deklarasi, Mas. Oh belum malah? Belum. Oh. Cuman kita sudah dapat izin dari MBI Jakarta Pusat untuk bisa jalan dulu sebelum deklarasi. Oh. Nah, oke. rencana kita deklarasinya di bulan 9-10. Rencananya 9 sih. Bulan 9, bulan depan berarti ya? Iya. Udah tinggal sebentar lagi juga ya? Iya. Hmm. Kalau direstui bisa bulan 9. Oke. Kalau dilancarkan. Kalau dilancarkan ya mudah-mudahan lancar lah ya, Ya. Pak Yosep ya. MBI pertama kali dibentuk di Jakarta. Jakarta. Dengan pembinanya adalah Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR. Ketua MPR ya. Yang sekaligus Bamsud sekarang, ya? Yang sekaligus sekarang Ketua IMI. Ya, Gitu. ya, oke. Surabaya sendiri adalah urutan ke-14 14 ya. dalam keanggotaannya. Oke. Gitu. Sekarang berarti dan yang terakhir 14 adalah yang terakhir Kita masih berusaha untuk berkembang lagi. berkembang Iya. artinya kalau sekarang baru 14 ya. Iya. Chapternya baru 14 Iya. selain yang di pusat gitu ya. Nah, Oke. kita waktu itu kan ngajukan permohonan untuk MBI Jatim ya. Jatim. Sama mereka sih lebih baik Surabaya dulu lah. Surabaya dulu. Nanti barangkali Mulai bisa. kapan kumpul-kumpulnya ini? Kalau yang Surabaya chapter ini, Pak Yosep? Oh, sudah kumpul-kumpul. Kita ada kantor sekretariatnya di Jalan Ratna, di AJBS Group. Ya, udah berapa lama? Tahun? Enggak, 2 bulan. Kita baru berbentuk 2 bulan. Iya. Oh, iya. Ko Herman ada di situ ya? Ada. Oh, Salah satu iya. anggota juga. Salah satu anggota juga gitu ya. Jadi Iya, kita iya. sama PPNKRI itu tukar-tukaran. Saya itu mau daftar tapi kok motor saya kecil ya tidak boleh ya.
Ya. Jadi selama ini rutin berkumpul. Sudah ada berapa anggota? Untuk pengurusnya aja kita 14 ya. 14 16. 17. 17 pengurus toh? Iya. Banyak ya? Iya. Ya. Kalau ditambah member-member sudah ada berapa sekarang, Pak Yosep? Sekitar total semua sama pengurus ya. Ya 30-an lah. 30-an ya, itu yang aktif ya? Iya. Oke, berarti sudah berkumpul relatif sekitar 2 bulan terakhir ini. Iya. Rencana nanti deklarasi pada bulan September. Iya. Di mana dan kapan belum tahu ya? Definitifnya Rencananya belum ya? Ada udah. Rencananya kemarin di Sutos nggak bisa tanggal 25 September. Oke. Kita pindah di clubhouse-nya Royal Resident di Wiyung. Oh di Wiyung. Clubhouse. Oh di Clubhouse Royal Resident. Ya. Rencana itu. Tanggal 25 rencananya. Oke. Ini butuh doanya untuk kelancarannya aja. Oke, ya. Acaranya apa aja Mas Erik nanti? Kalau boleh tahu. Apa sudah ada? Rencana ada reok juga untuk kesenian Jawanya. Mungkin bisa lebih dekat ke mikrofon Mas Erik? Ya. Nanti kemungkinan ada ini juga untuk reok Ponorogo. Oh iya, Hadirkan. untuk openingnya ya. Iya. Oke, untuk seremoninya ya. Oke, terus? Terus mungkin ada band. Terus kita juga undang klub-klub lain, komunitas lain kita undang juga di situ nanti. Khusus motor, mobil, atau otomotif? Motor semua. Motor semua ya. Motor. Udah banyak tuh motor itu ya. Banyak Mas. Banyak ya, klub-klubnya banyak ya sekarang ya. Oke. Pak Bamsud datang nggak nanti kira-kira? Pak Yosep? Diusahakan dan dipastikan datang. Diusahakan dan dipastikan datang begitu ya. Karena Surabaya kan kota besar ya, potensinya artinya kan cukup juga gitu ya. 30 orang itu masih relatif sedikit atau sudah masih Kurang Mas. Kurang ya. Kurang. Kalau misalnya semuanya pada muncul dan bergabung begitu, prediksi Pak Yosep ada berapa sih? Cukup banyak ya Banyak. penggemar motor besar di Surabaya ini? Sangat banyak. Banyak ya. Tapi ini terbatas untuk Surabaya ya? Sementara kita bebas. Jadi misalnya ada anggota dari Malang boleh bergabung karena Malang kan belum berdiri. Belum MPI-nya. ada. Iya. Oke. Meskipun Iya, dari iya. daerah-daerah bisa bergabung, bebas. Ini kalau saya ngelihat bajunya Pak Yosep kan ada mereknya gitu ya. Iya. Tapi ini kalau motor besar ini mereknya bisa macam-macam ya. Bebas. Nggak cuman karena kan ada kalau yang khusus merek itu kan ada sendiri ya. Ya. Yang namanya HDCI ya. Ya. Ya itu Pak Yosep ikut juga di HDCI. Enggak, tapi saya kenal saya tahu dengan Pak Yudinya. Yang Jawa Timur ya. Iya. Oke, ya. Makanya tadi saya iya ya motor besar teman-teman HDCI. Oh kalau yang MBI ini lebih Bebas kita. bebas. Jadi apa sih paling ya ada cukup banyak ya selain kalau kita sebut merek ya selain Harley ada BMW, Honda kan juga ada semua. ada semua ya. Iya. Oke ya. Dan kalau dari keanggotaan yang sekarang itu sudah terwakili nggak semua merek itu atau tetap yang paling banyak seperti yang di bajunya Pak Yosef ini? Dominan sih Harley ya, dominan sama Dominan BMW. ya. Sama BMW ya. Iya. Ya kalau BMW yang satu itu ya. Koirwan ya, Koirwan kan BMW ya. Ini juga ada BMW-nya ini. Oh, Mas Erik juga. Mas Erik ada dua-dua. Satu aja. Satu aja BMW ya. Tapi apa sih asiknya motor besar itu? Nyaman lah untuk itu. Nyaman untuk ya? riding, iya. Oh. Nyaman itu senyaman apa sih? Kan harganya juga nyaman tuh. Itu relatif kalau yang itu. Oh itu relatif ya, karena hobi itu memang nggak bisa diukur dengan ini ya. Tapi kalau Mas Erik sendiri apa dulu? Atau mulai kapan menjadi penggemar motor besar begitu? Saya mulai penggemar dari Moge sekitar tahun 2020 mungkin. 2020-an relatif juga masih baru-baru ya. Siapa dulu yang narik, yang ngajak ngompor-ngomporin, ayolah ikutlah, gabunglah, enak ini, keren ini gitu. Itu karena teman-teman aja, kita teman-teman nongkrong, teman-teman ngumpul itu ngomong, wah kita beli Moge aja lo enak. Oh gitu. Setelah membeli dan kemudian mengendarainya sesuai ekspektasi atau malah melebihi ekspektasi? Melebihi kalau itu. Melebihi ya. Iya. Asik ya. Padahal saya ngelihat Ko Herman itu kalau misalnya ke Mercury terus bawa yang gede gitu, menggo aja susah loh. Nah, belok-belok itu kan susah gitu. Kurang sering mungkin. Oh kurang sering, kurang jauh gitu ya. Kurang sering riding juga. Ya kalau Pak Yosep apa kenyamanan kenikmatannya begitu mengendarai Moge?
Motor besar itu kalau dia dalam keadaan cepat baru kelihatan nyaman. Oh, iya. Makanya kalau kita touring kan selalu patwal. Selalu patwal karena memang ya karena sisinya gede nggak mungkin dikendarai pelan-pelanan ya. Ini bukan motor lambat atau sepeda lambat ini ya. Panas soalnya kalau lambat. Panas ya malahan ya. Oh, kalau ini mungkin terpaan anginnya bisa membuat air radiatornya lebih sirkulasinya lebih bagus gitu ya mungkin begitu, ya. Sirkulasi udaranya. Selain apa namanya? Tapi ngomong-ngomong sudah berapa lama kalau Pak Yosep menggemari moge atau motor besar ini? Tuh saya dari SMA, tapi SMA itu saya bukan moge, cuman 250. Oh, awalnya. masih yang buat kebut-kebutan aja. Oh, memang hobinya ngebut ya. Oh, nakal ini ya. Sampai sekarang masih suka ngebut ya? Enggak, sudah tua. Oh, sudah tua. Tapi ya paling enggak ngebutnya moge itu kan cepet lebih toh ya. Kalau ukuran MKH ya. MKH-nya kilometer moge. KMH-nya itu ya, kita 80. 80 ya? 80 kalau di sepeda biasa sudah 100 itu kurang lebih. Oh loh lah iya kan memang cepat lebih lah ya. Kalau di bawah itu nggak kerasa nyamannya seperti yang Mas Erik bilang ya. Iya. Oh. Emang harus kenceng lah kita. Harus kenceng. Di samping untuk kan ada yang di Harley itu. Iya. Kan nggak ada radiator juga. Mungkin kalau yang di lain Ducati kan ada radiator. Ada radiator. BMW juga ada radiator ya. Ada BMW yang radiator. Kalau yang Harley ini yang tipe-tipe jenis Harley kan juga perlu angin dia biar nggak panas mesin. Oh, karena nggak ada radiator itu ya Pak Yosep ya, makanya kecepatannya harus ini ya Mas Erik ya. Iya. Oke, ya, dan disitulah kenyamanannya. Tapi kan itu juga apa namanya? Tadi Pak Yosep juga bilang enggak lah sekarang udah tua. Tapi setua-tuanya kalau mengendarai moge kan nggak mungkin kan 40 km per jam kayak aturan lalu lintas gitu dalam kota gitu kan nggak mungkin juga ya. Kalau dalam kota kita segitu Mas. Gitu ya. Iya, tapi kalau touring kan beda soalnya kan pakai patwal. Pakai patwal. Iya. Cuman memang Sunmori. Oh, gitu ya. Iya. Cuman patwalnya juga dalam aturan lampu merah ya berhentilah. Oh iyalah, janganlah kalau. Tapi by the way sudah cukup banyak dalam 2 bulan ini kegiatan-kegiatan. Berarti ini relatif ngumpulnya setelah Covid ya? Iya, setelah Covid. Setelah Covid ya. Nah, itu apa saja kegiatan yang sudah dilakukan? Selain nanti juga yang tanggal 19 ini konvoy bareng PBN KRI. Kemarin kita sudah melakukan untuk Sunmori juga sama teman-teman, terus ngumpul nongkrong. Terus ini rencana kemarin sempat baksos juga kita. Oh, ada baksos juga ya. Baksos. Terus ini rencana yang kedua baksos kita mau rencana di Malang. Di Malang. Kapan Mas Erik? Ini masih nunggu jadwalnya dari teman-teman Malang. By the way, Malang juga sudah ada simpatisan lah istilahnya apa gitu ya? Ada ya? Kita ada member juga ya? Sama Kapolres Malang. Malang Kota. Oh, gitu. Selain memang member ada teman-teman dari pemilik moge di Malang yang join sama MBI udah ada? Belum. Oh, belum. Oh, jadi ini lebih ke koordinasinya ke Kapolresnya ya. Teman-teman Malang itu artinya dari Kapolresnya juga gitu ya. Atau sudah ada yang di Malang yang pengen ikutan nanti di baksos itu? Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada gitu ya. Oke. Selama ini komunikasi kalau misalnya masih terbuka kan ya untuk menerima? Terbuka. Ini baru apa? Syarat-syarat untuk mendaftarnya seperti apa, Mas Erik? Yang pertama yang jelas cc di atas 400 cc. Ya, di atas 400 cc ya. Makanya saya nggak bisa daftar, saya cuma 125 cc itu kan. Nanti ditambahkan aja. Oh iya, jajar 4 gitu ya. Jajar 4 terus tak pakai gitu ya. Ya. Oke, 400 minimal. Terus? Yang jelas sudah punya SIM juga. SIM-nya sama ya? Kalau ini sampai sekarang masih sama. Sampai sekarang masih sama ya. Belum ada aturan yang ya. Moge kan tetap pakai SIM C juga kan ya? Pakai SIM C juga. Oke, terus ya pasti punya SIM ya. Terus? Di situ KTP, udah itu aja. Oke. Mendaftarnya bisa ada apa namanya media sosial yang bisa lewat itu? Bisa, nanti lewat IG juga bisa. IG-nya apa? Langsung ke sekretariat juga bisa. Oke. IG-nya apa? MBI Surabaya. @MBI Surabaya. Iya, gandeng ya, MBI Surabaya gitu ya. MBI Surabaya gandeng. Oke, kalau sekretariatnya di mana?
Di Jalan Ratna nomor 14, AJBS Group. Oh, di AJBS. Wah, itu tempatnya komandan itu ya. Oh. Komandan ini membawai banyak hal. Oke, Mas Faisal sabar dulu ya. Saya harus berbagi waktu dengan iklan. Jadi nanti setelah kita ngomong yang gede-gede, supaya saya juga nggak terlalu minder, nanti ngomong yang biasa-biasa aja ya. Oke, tapi kita ke iklan dulu, sahabat Merkuri. Oke, kita lanjut ya. Sekarang saatnya saya dengan Mas Faisal dari Move Surabaya ya, bukan Jawa Timur ya? Jawa Timur ada lagi. Kita wilayah. Kalau Mas Faisal dari? Kebetulan dari Move Indonesia, cuma saya domisili Surabaya. Move apa tadi singkatannya Move itu? Modern Vespa. Modern Vespa yang Surabaya chapter lah ya. Ini ya, oke. Nah, kalau teman-teman dari MBI ini baru akan deklarasi nanti bulan depan. Kalau Move Surabaya sudah terbentuk cukup lamakah, Mas Faisal? 10 tahun yang lalu. Wah, sudah cukup lama sekali ya. Oke. Sebentar ya, di suaranya Mas Faisal cukup ini enggak ya? Nah, oke. Sudah dari 10 tahun yang lalu ya. Berarti sekarang sudah membernya cukup banyak ya? Di Surabaya atau di Indonesia? Ya, Surabaya berapa? Indonesia berapa? Surabaya sekitar 80-an ada. Cuma yang baru masuk registrasi ini hampir 70. Hampir 70, oke. Tapi yang termasuk dengan simpatisannya itu sekitar 80-an ya. Sudah 10 tahun yang lalu. Dan itu kalau tadi syaratnya di MBI itu CC-nya, kalau di Modern Vespa ini persyaratannya adalah tahun kendaraannya minimal itu 2004 ya, ke atas gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Nah, selain Surabaya, Indonesia ada berapa chapter sekarang ini Mas Faisal? Apal nggak? 46 chapter. Ada 46 chapter ya, itu masing-masing kota ya? Hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. 46 itu tingkatannya kota-kota semua ya? Kota-kota. Kalau di Surabaya sendiri, misalnya Surabaya ada, Jawa Timur ada, atau piye Mas? Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Enggak, tapi di tingkat Jawa Timur, di tingkat provinsinya enggak ya? Masing-masing kota aja ya? Masing-masing kota aja. Cuma pengurusnya. Jawa Timur itu ada pengurusnya. Oh, istilah kayak DPD-nya gitu ada? Ya, gitu. Terus nasionalnya juga ada, pengurus pusatnya ada. Oh, jadi ini memang ini ya, memang apa namanya, terstruktur ya? Terstruktur langsung. Ya, kaitannya dengan pabrikan ya? Enggak. Enggak juga ya? Kita juga. Kayak kalau teman-teman BMW CCI itu kan memang bahkan setahu saya itu mesti izinnya sampai ke Jerman segala macam kalau mau bikin chapter. Kalau Vespa gimana? Kalau Vespa sementara ini juga ada yang sampai pabrikan Itali juga ada. Cuma kalau di Indonesia move sendiri cukup di Indonesia dulu aja. Tapi kita udah melegalkan logo kita, nama kita sudah kita haki semua. Ya. Artinya ini juga apa namanya dari pusat ke daerah itu satu ini ya? Ada ADRT-nya. Ada ADRT-nya gitu ya. Kalau di MBI juga seperti itu ya, Pak Yusuf? Iya, kita ada ADRT-nya juga. Ada ADRT-nya juga gitu ya. Jadi ADRT kita sama dengan Jakarta. Kita pakai ADRT-nya Jakarta. Iya. Sementara kalau Vespa udah ada 46, kalau di MBI sendiri ada berapa tadi, Pak? 14 termasuk Surabaya. 14 termasuk Surabaya ya. Tapi itu juga karena memang kalau di nasional kebentuknya udah tahun berapa, Pak Yosef? Tahu nggak? Kurang lebih 4 tahun. Relatif juga masih baru ya, 4 tahun ya. Iya. Makanya Vespa lebih banyak ya, ini ya, 46, kalau ini baru 14. Nah, kalau Vespa sendiri kegiatannya selama ini apa, Mas? Ketika pandemi masih berkegiatan atau masih berkegiatan? Apa itu ketika kita sosial. Lebih banyak ke sosial ya? Bagi-bagi nasi, terus juga bagi-bagi buku ke daerah-daerah juga. Oh gitu ya, cukup aktif ya? Aktif. Ada sekretariat juga kalau Surabaya chapter ini? Sekretariat sih apa ya? Enggak, di rumahnya ketuanya aja sih. Oh, ketuanya Mas Faisal? Bukan, saya ketua Indonesia. Oh, ketua Indonesia, tapi tinggal di? Surabaya. Oh, bisa ya kayak begitu ya? Bisa. Se-Indonesia itu berarti kalau nggak ada panjenengan nggak ada move ya? Luar biasa loh. Luar biasa loh. Gak salah kalau Herman datengin Mas Faisal ya. Iya. Oke, ketua Indonesia. Lalu kalau se-Indonesia ada berapa Mas anggotanya?
1.500 ada. Sekitar 1.500 ya. Pernah nggak jambore nasional begitu? Tiap tahun kita. Ini besok minggu depan kita di Lombok. Kenapa kok di Lombok nakal ta? Kalau dulu anak kecil, tak Lombok loh kalau nakal loh gitu. Nah kan katanya di Lombok. Acaranya di Lombok. Apa biasanya kalau Jamnas begitu? Apa ini kegiatannya? Kegiatannya apa aja? Kita touring, mengenal chapter sama lain. Jadi momen kebersamaannya kita kumpul di sana. Touring dari masing-masing kota. Masing-masing daerah. Ya, nanti bertemunya di sana gitu. Yeah. Nah, ketika sudah bareng-bareng itu apa kegiatan? Mungkin bakti sosial atau apa? Iya, baksos, reading bareng, ngundang komunitas di kota tersebut, mengenalkan bahwa inilah MOVE gitu loh. Bahwa di kota ini ada MOVE gitu loh. Jadi tiap tahun kita Jambore Nasional pindah-pindah tempat. Oh iya. Tahun ini udah yang ke berapa? 11. Tahun ini udah yang ke-11 ya, dan acaranya di Lombok tadi itu ya. Mungkin nakal-nakal semua ya. Sampai ke 10 kok enggak masih bandel-bandel, akhirnya yang ke-11 dibuat di Lombok aja biar. Tapi kan orang bilang kapok Lombok ya. Nanti kalau sudah pedesnya hilang ya balik lagi gitu. Itu kan kapok Lombok itu katanya kayak gitu. Ya ini joke aja gitu ya. Oke, dan menariknya juga nanti teman-teman dari MBI dan MOVE ini akan bersama-sama menyemarakan begitu ya, agenda kegiatan trilogi kebangsaan. Ayo ngomong kok sini kok. Ayo kerja sini, ayo kerja. Ya, karena kan kalau ketua panitianya Mbak ini ya, kalau untuk konvoi-konvoian ya mending pegang ini ya. Indra ngerti apa Indra ini. Ya, nanti mungkin bisa berbagi mikrofon enggak apa-apa ya, karena kita memang ini. Nah, Ko Herman, mereka ini nanti juga akan meramaikan konvoinya. Mungkin bisa cerita lagi nanti konvoinya seperti apa, dimulai tanggal kapan, di mana, dan acaranya seperti apa. Ya, pertama-tama saya terima kasih dulu sama MBI, sama MOVE yang sudah ikut meramaikan acara PPNKRI. Nanti acaranya 19 malam jam 7. Jadi 19 Agustus jam 19. Oh ya. Itu kita mulai start dari AJBS Jalan Ratna. Ya, mabesnya PPNKRI dan mabesnya MBI. Kita geser ke Tegalsari. Kita jemput Vespa. Kemudian kita bersama-sama pergi ke Food Junction. Seperti itu. Kurang lebih nggak tahu dari MOVE ada berapa motor ya? Ada berapa, Faisal? Ini kebetulan kita berusaha memaksimalkan ya, karena kita hari Rabu itu sudah on the way ke Lombok kebetulan. Sudah kita bagi. Tapi nanti ada yang ada di Surabaya tetap harus ikut. Tetap akan ikut gitu ya. Jadi nanti ditambah juga dari Surya Nation Motorbike Community. Jadi nanti pasti rame acara PPNKRI seperti itu. Iya. Diprediksi akan berapa kendaraan nanti kok? Surya Nation waktu kemarin bicara sama kami akan menurunkan 400 kendaraan. Wah, apa ini kendaraan mereka? Campur. Surya Nation kan campur, gak ada satu segmentasi ya. Oke, iya. Surya Nation ya, terus kemudian MBI Mas Erik akan menurunkan berapa yang sudah sudah fix ya akan join nanti di konvoinya itu? Berapa orang? Tapi 20-an motor nanti. 20-an ya, tapi ya 20 mobil ya lumayan gitu ya. Iya. 20-an rame gitu ya. Itu diprediksi akan menempuh berapa lama perjalanannya? 1 jam lebih ya? Ya lebih, bisa lebih karena kan kita jemput Vespa dulu, MOVE dulu langsung ke sama-sama ke Food Junction. Iya, karena dari Tegalsari ke Food Junction lumayan jauh loh ya. Artinya kan ya. Tapi ada pengawalan nanti. Pastinya ada ya. Oke, dan tenang untuk warga masyarakat Surabaya, nggak usah khawatir karena pasti nanti konvoinya akan mengikuti aturan. Ya, kita memang milih jam 7 karena jam 5 kan pulang kerja. Jam 7 jadi lebih agak lenggang lah. Lalu lintasnya volumenya relatif sudah agak turun gitu ya. Oke. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Herman. Baik, kita ke pesan-pesan lagi sebelum nanti kita lanjutkan untuk sesi yang terakhir ya. Ya,
Oke, baik, kita lanjut kembali. Sekarang saatnya untuk memberikan kesempatan teman-teman ini karena kita tadi memulainya memang agak lambat ya. Jadi mohon maaf mungkin kalau waktunya nanti kita agak extend dari pukul 17, kita extend sedikit. Saya balik lagi ke teman-teman MBI. Sekali lagi teman-teman MBI ini mohon doa restu untuk deklarasinya nanti Ya, akan supaya diberikan kelancaran. pada Di bulan September. bulan September ya. Tanggalnya udah Rencana tanggal 25. ya, definitifnya sih belum tahu tapi ancar-ancarnya udah ada tanggal 25 di Royal Residence. Iya, Clubhouse. Di clubhouse-nya perumahan Royal Iya, Residence di betul. kawasan Wiyong ya. Iya. Oke, dan acaranya apa saja tadi sudah disampaikan, ada reokan juga. Ada bakti sosial nggak juga nanti rencananya untuk deklarasi itu? Deklarasi acaranya apa aja, Pak Yosef? Kita ada untuk hiburannya tari reok. Kita juga pakai cak daning. Oh. Terus tarian tradisional Jawa Timur. Nanti deklarasi itu akan ada konvoi duluan nggak? Misalnya dari Jalan Ratna, dari markas ke itu enggak ya? Selama ini belum ada rencana seperti itu ya? Kita tergantung dari pusat Jakarta. Oh gitu ya? Bapaknya Pak Bamsudnya dari Juanda langsung ke acara, atau Pak Bamsudnya dari Juanda ke hotel dulu. Kalau dari hotel kita bisa nanti konvoi, ada konvoi menuju ke lokasi gitu ya? acara. Oke, baik. Dan tadi diingatkan oleh Ko Herman dari PPNKRI kalau IG-nya MBI itu adalah MBI_Surabaya. Betul ya Mas Erik ya? Iya, betul. Oke, sekali lagi kita mau ini, kalau misalnya mau daftar itu bisa juga dengan DM ke IG ya. IG-nya ya, sekali lagi alamatnya @MBI_Surabaya. Gitu ya. Iya. Bisa juga melalui telepon. Bisa. Berapa nomor teleponnya? 081 Sebentar, tak catatnya. 081 331 331 72 72 8 8 449. 449 Iya. ya. Oke, 0813 3132 8449 Iya. gitu ya. Ini nomor teleponnya Saya Ko sendiri. Yosef? Iya. Oke. Bisa langsung ya, nggak merepotkan ya? Enggak. Akan dijawab pasti fast respon ya ini. Langsung fast respon 24 Fast jam. respon, Kecuali kalau saya tidur. Oh gitu ya, kecuali kalau tidur, ya, atau mandi. Atau mandi, ya. bawa handphone kan bahaya juga gitu kan ya. Ya, oke, baik. Silakan untuk untuk mendaftar ke MBI. Apa saja sih kegiatan-kegiatannya? Kalau orang join di apa sih keuntungannya kalau join di MBI selain juga bisa menyalurkan hobi gitu. Ya, jadi kita berusaha untuk dalam job deskripsinya untuk pekerjaan, Mas. Jadi kita kalau ketemu ada job apa bisa saling. Oh gitu, Kang Doan lah ya. Ya. Oh jadi ya. Selain hobinya dapat, cuan juga oke. Ya. Gitu lah Mas Erik. Ya. Iya, betul. Loh, kok betul-betul cok ay. ya. Sharing, juga untuk spare part juga kan, sharing-sharing juga. Sharing spare part ya. Iya biasanya kalau komunitas itu memang kan enaknya itu nanti kalau misalnya ada trouble namanya kendaraan kan nggak ada yang pernah tahu di jalan trouble, kalau misalnya banyak kenalan kan lebih gampang ya. Bisa dibantu. Bisa dibantu kayak gitu ya. Oke. Silakan untuk Anda mendaftar di 0813 3132 31 72 8449 0813 3172 8449. Ini nomor teleponnya Pak Yosef, Ketua MBI Chapter Surabaya, dan Wakil Ketuanya Mas Erik juga hadir bersama kita. Apalagi yang mau disampaikan untuk mengundang sahabat-sahabat Merkuri yang kebetulan punya motor besar tapi selama ini juga masih belum terwadahi. Nanti kalau misalnya sudah dideklarasikan kan rencananya tapi selama ini kegiatan-kegiatan touring-touringnya itu rutin ya? Kita dalam 1 tahun touring panjang 2 kali. Touring panjang 2 kali. Ya.
Yang Wajib itu, ya. Oh, itu wajib ya? Wajib itu sudah dari syarat dari MBI Jakarta Pusat. Oh. Touring panjangnya harus 2 kali, entah ke Bali, entah ke Kalimantan, 2 kali yang penting. Yang sudah pernah terjadi dan bisa diceritakan nggak kemana, dari mana kemana? Jadi touring pertama kita adalah memenuhi undangan dari Kapolres Mojokerto, Bapak Rofik kemarin. Di Itu sana start dari mana? silaturahmi. Dari iya, Jalan Ratna juga. Dari? Jalan Ratna. Oh, Jalan Ratna. Oke. Kantor kita. Menuju langsung ke kantornya Bapak Rofik di Kapolres Mojokerto. Di Polres Mojokerto. Ya, untuk acara silaturahmi. Untuk acara silaturahmi. Waktu itu yang ikut semua 30, sekitar 30. Hampir 20 motor kemarin yang ikut. Hampir 20 motor ya. Oke. Jadi itu. Kita juga yang ke depan ini kita dengan Kapolres Malang Kota. Oh, itu yang Polres Malang Kota. Mas Ya, cerita tadi itu untuk ya. pembagian bansos bersama. Oh, bansos untuk siapa ini? Panti asuhan dan yang membutuhkan. Oke, berarti itu yang apa namanya, yang nyumbang juga dari teman-teman Dari anggota semua. anggota MBI Iya, semua ya. iya. Cuman difasilitasi oleh Kapolres Mojokerto, Malang Kota, sorry. Malang Kota untuk disalurkan Salurkan. nanti ke panti asuhan yang ada di sana. Betul, Mas. Itu. Iya. Itu belum tahu waktunya definitifnya Belum, ya. kita nunggu jadwalnya Bapak Kapolres Malang. Nunggu kosongnya gimana? Oke. Nah, kalau misalnya ini panjang lagi kemana ini? Yang touring panjangnya Bali. itu dari ke Bali Ke ya. Bali. Dan itu khusus untuk chapter Surabaya atau Kelihatan nanti semua karena di situ nanti ada ulang tahunnya dari MBI Bali juga. MBI Bali? Iya. Kalau tadi saya nanya ke Vespa, kalau misalnya jambore nasional gitu belum ya selama ini ya? Yang kalau kita Jamnas dan Munas itu yang adakan Jakarta, pusat. Oh, Cuman- biasanya di mana? Kemarin di Jakarta. Oh, di Jakarta. Cuman kita bisa menjadi tuan rumah sih kalau ditunjuk. Kalau ditunjuk Iya. ya. Oh, jadi semuanya masih nunggu dari Jakarta Jakarta. karena memang Surabaya chapter kan belum definitif kayak Betul, teman-teman Move betul, ya. Kalau iya. Move kan udah terbentuk Iya. gitu. Oke. Dan bukan tidak mungkin nanti ketika sudah terbentuk bisa saja Jamnas atau Munasnya di Surabaya gitu ya. Bisa. Bisa. Kemarin sih ngobrol-ngobrol sama ketum di Jakarta, ketum pusat, mereka dia ada rencana untuk acaranya di Malang nanti Jamnasnya itu. Jamnasnya di Malang. Iya, Oke. tapi nggak tahu kapan. Belum tahu kapan begitu Iya, ya. Oke. Selama ini sudah pernah ikut Jamnas di mana? Wah, Mas Erik dan Pak Kan Yosef? belum, Belum, kita kan kita belum juga ada ya? baru-baru. Iya, kan baru 2 bulan kita bentuk ini. Iya. Mudah-mudahan lah nanti ke depan biar anggota banyak Iya. bisa hadiri Jamnas Mhm. kan lebih meriah lagi. Betul. Ya, mudah-mudahan segera bisa terbentuk ya Ya. bulan depan supaya bisa segera lebih banyak insight. Dan yang menariknya juga kan teman-teman komunitas ini juga tidak melupakan kegiatan-kegiatan sosial itu kan Betul, penting juga iya, kan. iya. Itu yang menurut saya Itu penting. yang paling penting itu. Berbagi. Berbagi. Jadi nggak hanya tadi menjadi anggota itu saling bagi-bagian gangtau untuk cuan-cuanan, tapi kalau cuannya cukup besar ya sebagian kan harus Salurkan. Iya, karena kan itu hak dari gitu ya, hak dari mereka yang berkekurangan. Nah, sekarang saya ke Move. Masih ada kesempatan ya Mas Faisal untuk penggemar Vespa di Surabaya ini untuk join? Selalu terbuka. Selalu terbuka ya. Iya. Sekarang udah Untuk bergabung dengan. ya makin banyak makin bagus gitu Iya. ya. Oke. Nah, dalam waktu dekat ini ada kegiatan apa Mas yang sudah terjadwal? Besok kita minggu depan yang terdekat itu Jamboree Nasional Yang itu yang di Lombok. Tanggal berapa Mas yang di Lombok itu? 19 sampai tanggal 21. 19 sampai 21 ya. Iya. Jadi bertepatan ya. Sayang sekali bertepatan dengan ini ya, Iya, bertepatan dengan konvoinya acaranya PPNKRI, tapi ya tetap akan dibagi gitu Dibagi ya. untuk hadir, Oke. insya Allah. Nah, kalau untuk MBI udah dijelaskan tadi cara mendaftarnya. Kalau untuk Move Modern Vespa sendiri, piye Mas cara-cara untuk mendaftarnya Mas Faisal? Bisa langsung ke IG-nya Move Surabaya. Alamatnya? Move Surabaya. Move Surabaya. Gede semua ya? MOVE gede semua?
Kecil semua. Kecil semua, Move biasa ya. Move Surabaya. Surabaya, nggak pakai underscore nggak ya? Nggak ada. Oke, @Move Surabaya, bisa DM ke situ ya? Iya, bisa DM atau ke telepon ketuanya aja WhatsApp. Ketuanya ketua Indonesia ini ya? Bukan ya? Surabaya. Ketua Surabaya siapa namanya? Alvin namanya. Kebetulan nggak bisa hadir makanya ya udah. Oh, Mas Alvin berapa teleponnya? 0821 0821 1258 1258 2111. 2111. Tapi ini boleh ya, sudah izin untuk dirilis ya nomor teleponnya ya? Iya, nggak apa. Mas Alvin ya? Pasti boleh. Pasti oke, ya. Kewajiban sebagai ketua. Ya. Kalau daftar ke Mas Faisal ketinggian karena kan tingkatnya udah Indonesia loh. Ini RI 1-nya Move. Wah, ya. Ya, silakan untuk teman-teman penggemar Vespa ya, dengan syarat tentunya kendaraan Anda. Kalau yang 2004 itu semua matic sudah? Matic. Ya, matic ya, nggak ada yang manual ya? Ya, ET4 lah. Awal itu ET4. Gitu ya, itu ya, mulai itu paling itu dan ke atasnya gitu. Silakan untuk bisa mendaftar, DM ke IG-nya @Move Surabaya atau juga melalui ke nomor teleponnya ketuanya Alvin di Mas Alvin di 0821 1258 2111 ya. Iya. Betul ya? Oke. Dan banyak kan kegiatan-kegiatannya juga. Banyak. Apa sih tadi saya nanya juga apa keuntungannya kalau misalnya join sama Modern Vespa Move Surabaya chapter ini? Ya. Kurang lebih sama ya. Nggak boleh nyontoh yo. Jadi ya pengetahuan tentang Vespa pasti ya. Terus kalau kita sama seperti MBI, ya. Motor Besar Indonesia. Nasional ya. Kalau kelebihan dengan komunitas nasional yang mempunyai banyak chapter, relasi yang pasti. Jadi mau ke kota mana yang ada chapternya, nambah saudara. Kalau dari Mas Faisal sendiri, hobi dengan Vespa ini mulai kapan? Sejak muda dulu atau? Iya, sejak kecil orang tua naik Vespa. Oh, jadi zaman Vespa yang odok-odok itu ya? Iya, 2 tak. 2 tak itu ya? Itu juga masih ada tapi? Masih ada, alhamdulillah. Masih ada, alhamdulillah. Masih bisa jalan? Bisa jalan. Bisa jalan. Oh, jadi hobi Vespa ini menurun dari orang tua karena dulu orang tua penggemar Vespa. Jadi Mas Faisal, apa kenikmatannya naik Vespa? Kalau Vespa yang lama kan, kalau yang matic kan mungkin sudah praktis ya. Kalau yang lama itu kalau nyetater kadang-kadang ya susah loh ya. Iya. Tapi sekarang udah semakin ini ya, modern. Apa tapi kenikmatannya menurut secara subjektif menurut Anda? Beda dengan motor pada umumnya. Bentuknya lah. Bentuknya. Ya, bahannya juga besi semua. Ya, lebih berat begitu ya. Berat ongkos juga ya. Tapi kan kalau kata bosnya Vespa tadi apa affordable ya? Affordable ya, artinya ya rego goru pola ya. Handlingnya nyaman, nyantai. Nyantai gitu. Yang sudah pernah dilakukan atau touring terjauhnya dari mana ke mana, Mas Faisal? Kita banyak ya. Kalau kegiatan kita sudah ke 0 km Aceh sudah. Ke Toraja sudah. Kita juga ada beberapa anggota itu yang mengadakan kegiatan sosial keliling Indonesia. Sudah juga. Itu aja sih. Insya Allah ke depan lebih baik lagi lah kegiatan sosialnya. Lebih merata. Karena dulu masih perorangan, beberapa chapter yang mempunyai inspirasi, pengennya merata seluruh Indonesia yang ada chapternya bisa melakukan bersama-sama. Oke. Di luar Jamnas yang nanti akan digelar tanggal 19 sampai 21 Agustus ya. Kalau teman-teman di chapter Surabaya sendiri, Move ini punya kegiatan-kegiatan rutin juga ya? Ya, kurang lebih sama, turunan dari pusat. Oke. Apa aja itu kegiatan-kegiatan rutinnya? Apakah memang pokoknya tiap minggu kita touring ya, mau kemana atau seperti apa? Ya, ada touring ya Kopdargab antar chapter terdekat. Terus ada touring pendek sama jauh. Terus ada sosialnya, kalau bulan Ramadan kita ada sosialnya juga.
kurang lebihnya sama ya. Sama. Tetapi yang pasti juga yang menjadi efek samping positif. Kalau efek samping itu kan nggak enak, tapi ini yang positif ya pastinya relasi yang bertambah, dan mudah-mudahan itu juga seperti kata Pak Yosep tadi ngefek juga ke gangguan gitu ya. Betul. Yang akhirnya cuan juga ya Mas Erik kesenyum-senyum terus gitu ya. Oke. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir, tapi saya mulai dari Mas Faisal. Mas Faisal, silakan kalau ingin mengundang atau menyampaikan apa sebagai closing statement untuk sahabat-sahabat Mercury yang mendengarkan program ini, silakan. Buat teman-teman yang suka Vespa dan yang mendengarkan radio pada saat ini, jangan ragu untuk berkomunitas dan menggunakan Vespanya, karena hidup itu harus dinikmatin. Hidup ini harus dinikmatin, Luis, keren. Ya, oke. Sorry, saya kelupaan ini untuk menyapa Pak Oki dan Pak Heri. Apa sih keuntungan yang didapatkan dari teman-teman komunitas MOVE untuk mengikuti trilogi kebangsaan? Saya bisa bantu jawab ya, pastinya menambah relasi lah ya. Oke. Pak Oki, terima kasih ya sudah bergabung. Dan kemudian untuk gabung di MOVE, apakah ada spesifikasi khusus jenis Vespa? Monggo dijawab, tadi sih sudah saya tanya kedua kali, tapi Pak Heri mungkin agak terlambat mendengarkan kita. Oke. Silakan dijawab. Kalau nggak ada sih, kalau semua sama seperti di komunitas motor apapun atau kendaraan apapun, yang pasti kalau udah join komunitas kita komit dengan rule yang ada di komunitas tersebut gitu loh. Dan bersiap dan harus mau mempunyai banyak teman. Dan harus mau mempunyai banyak teman. Tapi mana ada yang menolak, makin banyak teman kan makin banyak ini ya persaudaraan, makin banyak rezeki lah ya. Benar. Oke, kemudian touring terjauh yang sudah dilakukan MOVE kemana? Toraja. Pak Andi yang menanyakan ini, ke Toraja ya? Ke Toraja. Itu start dari mana? Surabaya? Dari Surabaya, naik kapal ke Makassar, Makassar ke Toraja. Oh, dari Surabaya naik kapal dulu tapi ke Makassar ya, baru Makassar nanti Vespanya on the road gitu ya. Oke, itu Pak Andi ya. Kalau MBI yang terjauh tadi kemana Pak Yosef? Rencana kita Bali. Rencana Bali. Itu start dari Surabaya, Surabaya Bali. Ya. Tapi itu belum pernah ya, masih karena memang masih baru ya. Ya. Jadi kapannya juga belum tahu ya Belum definitifnya. tahu. Iya. Tapi dalam tahun ini pasti nanti akan satu kali jauh nanti. Oke, Sisa bulan ini. Oke. Itu ya Pak Andi ya, mudah-mudahan terjawab. Dan sekali lagi kalau mau daftar boleh, saya ulangi nomor teleponnya saja. Kalau mau ke MOVE Surabaya itu bisa hubungi ketuanya Alvin di 0821 1258 2111, benar ya Mas Faisal ya? Oke, nah sekarang saya ke Pak Yosep yang ketuanya MBI. 0813 3172 8449 adalah nomor HP beliau yang bisa Anda manfaatkan juga untuk mendaftar menjadi membernya Motor Besar Indonesia. Ada yang mau disampaikan Mas Erik dan Pak Yosep, siapa yang mewakili sebagai closing statement? Pak Yosep aja. Ayo, shoot aja kalau gitu wes, ayo. Pak Yosep aja sebagai ketua kita. Iya. Saya berharap untuk para pecinta motor besar yang ada di Surabaya, jika ingin bergabung dengan MBI, kita terbuka. Dengan tujuan utama adalah yang pertama, tidak ada perbedaan apapun di antara kita. Ya. Mau Tionghoa, mau Jawa, mau Arab, mau apapun oke gitu ya. Tidak ada perbedaan ekonomi. Iya. Pasti ya ono lah Pak, kalau enggak siapa yang beli moge ya. Tapi intinya adalah mungkin persaudaraan yang penting Mas. Ya, persaudaraan itu mungkin bisa dengan yang berkelebihan memberikan bantuan kepada yang berkekurangan, itu kan persaudaraan, tidak ada perbedaan gitu. Terima kasih Pak Yosep ya. Sukses untuk acaranya September. Terima kasih. Kontak kami nanti untuk deklarasinya ya. Mas Erik juga thank you ya. Thank you Mas. Sehat-sehat terus, sampaikan salam saya untuk teman-teman di FB. Mas Faisal, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah berkenan untuk join dan mudah-mudahan lancar nanti acara yang jamborenya Terima kasih, amin. Yang di Lombok itu dan juga nanti kegiatan trilogi kebangsaannya. Terus ada lagi yang di belakang layar siapa tadi?
Mas Adrian, thank you ya. Sukses untuk Vespa. Kapan-kapan nanti kita bagi-bagi rezeki ya. Oke. Baik, sahabat Merkuri, sampai di sini Rumah Komunitas bersama teman-teman dari komunitas Move Surabaya Chapter dan juga MBI Surabaya Chapter. Saya Aldi pamit, kita ketemu lagi dalam perbincangan Rumah Komunitas selanjutnya. Sampai jumpa.